League. Kelima, mengalokasikan kursi di setiap provinsi ke daerah pemilihan konsisten dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil yang demokratis dengan besaran dapil maksimal 8 untuk DPR dan 10 untuk DPRD. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pramono Ubaid Tantowi atas pemaparannya ya. Ada beberapa catatan yang tadi saya catat ya. Mungkin ini barangkali bisa jadi diskusi kita bersama. Terkait dengan motif penyusunan dapil. Tadi Pak Pramono mengatakan bahwa motif penyusunan dapil itu bisa diperkuat melalui penguatan sistem kepartaian. Nah, itu membuka peluang apakah isu kita pada sore hari ini itu bisa diperluas menjadi isu misalkan pada tataran perubahan undang-undang partai politik misalkan. Karena di beberapa kasus-kasus tertentu misalkan terutama terkait dengan penetapan penetapan calon terpilih misalkan. Itu kan banyak sekali kasus-kasus yang ada irisannya antara penegakan hukum yang ada di Undang-Undang Pemilu dengan undang-undang yang ada di partai politik begitu ya. Yang kedua juga terkait dengan ketimpangan-ketimpangan dapil. Ini juga beririsan juga tadi apa yang disampaikan dengan Pak Minan juga terkait dengan dapil pemekaran. Setidak-tidaknya kalau di dalam pemilu 2024 kemarin, terutama dapil-dapil dari hasil pemekaran ya, itu dapil-dapil yang mungkin surprise buat kami pada penyelenggaraan pemilu 2024 itu seakan-akan pada area-area dapil pemekaran itu kan kalau kita angan-angan itu dapil contohnya dapil Papua misalkan itu kan hanya ya sudah yang penting per dapil dikasih 3 begitu. Atau setidak-tidaknya argumentasi yang bisa dilempar adalah yang penting sudah melalui atau sudah memenuhi unsur hitung-hitungan pembentukan dapil gitu tanpa ada hitungan yang rigid begitu. Nah, itu mungkin menjadi diskusi yang berkembang juga ya mungkin dalam rangka penataan dapil berikutnya gitu. Baik untuk ada satu tambahan lagi dari pemapar berikutnya, yakni dari Pak Razi. Beliau ini Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Terkonfirmasi untuk saat ini hadir melalui Zoom. Apakah sudah tersambung? Selamat sore. Ya. Selamat sore Pak Razi. Selamat sore. Suara kami terdengar? Suaranya belum masuk ini sepertinya. Halo? Halo? Oh ya, ini sudah masuk. Baik Pak Razi, untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Razi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Senang sekali mendengar para pakar ahli menyampaikan bagaimana kita membuat rancangan rumusan untuk bagaimana dapil ke depannya ini bisa kita rumuskan dengan baik. Beberapa hal saya hanya menambahkan tadi Pak Amran sudah menyampaikan pendahuluan mungkin tadi bagaimana peran strategis Kementerian Dalam Negeri sudah disampaikan oleh Pak Amran seperti apa. Saya hanya menambahkan sedikit ada tunggal Kemendagri dalam tata kelola kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, di mana ada Permendagri 58 saat ini yang masih belum berubah tahun 2021 tentang kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, di mana Kementerian Dalam Negeri adalah satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan untuk menetapkan, memutakhirkan, dan mengelola kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di seluruh Indonesia. Dan kaitannya
bahwa kami di Dirjen Adwil itu sebagai komponen dari Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan semua proses verifikasi, validasi, dan penerbitan kode dan data terkait untuk wilayah baru. Tadi Pak Amran menyampaikan seperti di IKN itu juga menarik, nantinya harus mencatatkan kita sama di 2009 akan seperti apa. Akankah Pemdasus itu nanti akan memiliki anggota dewan khusus, atau tadi sebagaimana disampaikan Pak siapa yang dari Jerman tadi, yang di Jerman, bahwa itu akan dinetralkan saja. Nah, ini menarik bagi kita karena delineasi penghubung batasnya itu sudah banyak di sana di IKN itu juga penting sekali. Nah, kita juga harus melihat bahwa kalau dinamika ini banyak sekali pemekaran daerah, rancangan di beberapa hal tadi Pak Akbar Ali sudah menyampaikan beberapa kondisi-kondisi real di area di lapangan juga harus menjadi catatan kita bersama. If kita melakukan penambahan, itu akan berdampak juga nantinya kepada tambahan anggaran. Jadi saya boleh menyampaikan sedikit bahwa mungkin saya merujuk dari beberapa teori. Kalau dari ahli geografi politik dalam boundary making itu Henry Woods, itu di sana ada beberapa allocation, delineation, demarcation, dan administrasi manajemen, di mana proses adanya batas wilayah suatu negara itu merupakan keputusan politik untuk mengalokasi wilayah teritorial. Itulah disebutkan alokasi. Apakah setelah kita alokasikan itu nanti kita buatkan garis batasnya di dalam deliminasinya, itu di dalam perjanjian, nanti dalam Permendagri, dituangkan dalam Permendagri. Nah, barulah nanti kita buatkan demarkasinya, tanda-tanda batas wilayah di lapangannya, agar nanti penentuan-penentuannya semakin jelas di mana letak wilayah ini yang penduduknya di sini. Nanti barulah kita mengadministrasi tata kelola batas wilayah. Overall, kita nanti akan membuatnya itu menjadi dari keputusan politik itu ada daerah. Ini daerah, kalau saya contohkan tadi, daerah-daerah pemekaran misalnya, yang baru kalau misalnya ada di wilayah Sulawesi kah, pada saat itu mungkin cakupan wilayahnya bagaimana, batas wilayahnya seperti apa, akankah dia akan bertambah dapilnya, atau dia akan tidak kita tambah, atau bagaimana rumusan kita ini perlu, karena nanti di dalamnya semua akan delineasi definitif ini perlu kita, ruang-ruang ini perlu kita sisi bersama-sama. Saya hanya berharap tadinya ketika nanti rumusan ini adalah rumusan yang baik, sehingga ingat kita juga nanti ketika menambah dapil ada pengeluaran negara di situ. Jangan sampai kita terasumsi menjadi dengan kondisi hari ini kita terkesan, mohon maaf, dalam arti ketika kita melihat kondisi hari ini di mana masyarakat melihat kalau kita ingin menambahkan perwakilan rakyat ini harus jelas bidikannya, apa yang akan dia lakukan. Rumusan ini harus jelas sekali kita buat. Apakah dari mungkin dalam satu wilayah ini berapa jumlah penduduknya dengan wilayah kecamatan, kelurahan, dan desanya, bagaimana kita mengaturnya, baru dia menjadi satu ruang, dapat menjadi dapil. Nah, kemarin sudah ada rumusan-rumusan yang sudah dibuat, namun perlu kita kuatkan lagi rumusan-rumusan ini dari aspek-aspek seperti apa di aspek di dalam ruang wilayah-wilayah itu, baik kita melihat kondisi budayanya, tadi disampaikan apakah ruang masyarakat adat bisa dimasukkan, apakah itu nanti bisa dimasukkan menjadi bagian dari ruang DPD saja. Ini perlu menjadi penting bagi kita juga bersama untuk kedepannya semakin baik dan semakin elegan lagi kita menunjukkan beberapa hal di kita juga harus perlu perhatian khusus di wilayah-wilayah daerah otonom baru, khususnya di wilayah timur,
kita perlu harus melihat, jangan kita melihat oh karena sudah norma sudahlah kita anggap asumsi kita normalnya sudah bisa dikatakan begini, udah kita biarkan. Itu juga tidak baik karena dampaknya ke depannya ketika duduk dia berjalan itu yang kita lihat apa kemanfaatan yang akan didapat oleh eh, yang akan kita lakukan ini. Nah, olehnya tantangan yang perlu kita waspadai bersama. Pertama, jeda waktu data lag itu seringkali ada jeda waktu antara pengesahan sebuah DOB melalui undang-undang dengan penerbitan kode selama periode ini. Ini juga kita juga mendengar ada beberapa nanti kalau dibuka ruang pemekaran baru dibuka akan berapa lagi pemekaran yang akan tumbuh dan persiapan kita seperti apa. Ini akan semakin besar dan kesiapan uang anggaran negara berapa lagi. Itu akan besar lagi. Nah, belum lagi kita lihat lagi nanti dari irisan sengketa batas wilayah. Nah, di sengketa batas wilayah sebagai contoh Mubah sama Muratara, Kota Palembang sama Mubah. Itu bagian yang penuh Rumnas, sama juga dengan kuburan Kota Pontianak. Alhamdulillah, memang pada saat sengketa di sana selesai sengketa, tapi karena masih masyarakatnya perlu edukasi, sehingga di sana rendah partisipasi masyarakat demokrasi kemarin. Yang coba kami tekankan kepada teman-teman KPU, mari kita lihatlah, coba kita analisis kembali wilayah-wilayah yang memang ini kurang bergerak partisipasi masyarakat ya, untuk bisa baru kita lihat irisannya bagaimana pertumbuhan dapil ini bisa kita bentuk, bermanfaatkah dia. Nah, ini yang harus kita lihat. Belum lagi nanti seperti apa kita melihat tingkat keberhasilan daerah otonom baru nantinya ini, apakah perlu menjadi catatan bahwa kita lihat sama-sama itu dari evaluasi internal Kemendagri sekitar 78% daerah otonom itu dinilai belum berhasil mencapai tujuannya. Makanya mari kita bersama-sama itu kita lihat bagaimana nantinya jangan sampai ketergantungan fiskal menjadi beban baru bagi para dapil-dapil baru yang kita tumbuhkan ini. Saya kira banyak dari Pak Amran sudah sampaikan, saya hanya menambahkan sedikit saja. Ini dinamika yang ada dan isu strategis yang perlu kita sama-sama jaga. Jangan sampai nanti kita malah sendiri yang akan terjebur di dalam dari aspek yang sudah kita lakukan ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Razi atas paparannya berkenaan dengan catatan-catatan terkait dengan adanya DOB gitu ya, daerah otonom baru itu ya, itu untuk menjadi catatan bagi KPU. Seperti yang barusan juga tadi sempat kami singgung ya, berkenaan dengan DOB, terutama dapil-dapil pemekaran yang ada di Papua itu. Baik, saya kira semua pemateri sudah memaparkan materinya masing-masing. Untuk sesi selanjutnya adalah materi tanggapan dari Bapak Idam Khalid untuk memberikan tanggapan atas pemaparan materi dan diskusi pada siang menjelang sore hari ini. Kepada Bapak Idam Khalid, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore untuk kita semuanya yang kita hormati bersama Ibu Bapak, para pembicara yang alhamdulillah puji Tuhan pada sore hari ini sudah selesai memaparkan materinya dan kita mendapatkan banyak sekali pencerahan, insight dan pengetahuan baru berkaitan dengan redistricting ataupun penataan daerah pemilihan. Yang saya hormati kepada Ibu Bapak, pejabat utama di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia, ada Ibu Kabiro, ada Pak Pur, Ibu Bapak di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Indonesia yang hormati dan saya banggakan. Ada beberapa catatan dari kami
Yang pertama berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PU strip 20 Romawi /2022. Setelah kami membaca secara seksama, setidaknya ada 4 hal yang ingin ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama berkaitan dengan malapportionment atau penyimpangan alokasi kursi. Itulah kenapa lampiran 3 dan lampiran 4 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan undang-undang ini pada bulan Desember 2022? Sedangkan putusan MK ini dibacakan kalau tidak salah pada pertengahan bulan Oktober 2022. Artinya putusan MK dulu dibacakan, undang-undang tentang daerah otonomi baru di 4 provinsi baru disahkan. Dan kami menilai bahwa lampiran 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 pun sama harus dilakukan penataan ulang. Karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bicara malapportionment atau penyimpangan alokasi kursi secara umum dapat kita pahami secara sederhana. Pertama, overrepresented. Yang tadi Mas Erik telah sampaikan, Mas Minan juga, Mas Pramono juga menyampaikan tentang overrepresented dan underrepresented. Yang ini nanti kami akan lakukan penataan. Dan berkenaan dengan hal ini, kami mengucapkan terima kasih tadi ada pembicara yang menegaskan tentang pentingnya deviasi. Batas deviasi yang bisa ditoleransi dalam penataan dapil di Indonesia itu berapa? Karena memang undang-undang secara eksplisit tidak mengatur itu. Dan nanti ke depan batas deviasi dalam pengalokasian kursi ini kami akan batasi dalam peraturan KPU. Sehingga penataan daerah pemilihan ini bisa mendekati lebih baik lagi seperti itu, karena memang batas deviasi ini sangat penting, sebab kalau kita coba mengkaji terhadap lampiran 3 dan lampiran 4 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ataupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, batas deviasinya tuh bisa lebih dari 25%, Mas Erik. Ini kan jadi problem. Ya, sehingga nanti kami coba akan lakukan kajian. Karena memang kami juga sedang mempersiapkan di tahun 2026, besar harapan kami bisa melakukan simulasi. Ya, kami melakukan simulasi. Tadi Mas Pramono menyampaikan harus lebih partisipatif. Kami highlight demikian. Selanjutnya, ini berkaitan gerrymandering, ya, atau dikenal dengan bahasa umumnya itu dengan dapil lompat kodok. Ada Jabar 3, ada Kalimantan Selatan 2 untuk lampiran 3 dalam Undang-Undang Pemilu, selanjutnya untuk lampiran 4 dalam Undang-Undang Pemilu, Jakarta 9, Jakarta 10, Lampung 3, ini kami harus lakukan penataan. Bahkan kalau bicara tentang Lampung, ini sepertinya ada hal yang menarik secara umum karena memang jumlah penduduk Lampung pada saat perumusan lampiran 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu menggunakan data lama. Setelah dilakukan sinkronisasi data di Dirjen Dukcapil, kami melihat ada data yang menurun ketimbang 2017. 2017, saya yakin Mas Pram lebih paham, 2017 DAK Provinsi Lampung tinggi sekali. Tapi pada saat misalkan di 2022, semester pertama DAK-nya menurun, Mas. Jadi lebih tinggi DAK di 2017 ketimbang DAK semester pertama tahun 2022. Jadi ada mengalami anomali populasi penduduk ya. Nanti bisa dicek, Mas, bisa dikomparasikan dengan semester pertama DAK semester pertama 2017 dan DAK semester pertama 2022. Ya, pasti itu ada kejadian yang jomplang. Nah, berkaitan dengan gerrymandering, kami akan komitmen untuk melakukan penataan karena memang ini adalah amanah dari Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, dalam putusan MK nomor 80 tahun 2022 tersebut, MK juga mendorong agar redistricting ini lebih terbuka.
Karena memang MK ingin menegaskan pemilu harus partisipatif, ya. Tadi Mas Pramono coba merefer beberapa putusan MK termasuk 116 tahun 2023 itu. Selanjutnya MK juga ingin mempertegas bahwa KPU harus mandiri dalam putusan nomor 80 tahun 2022. Ini akan kami highlight betul karena memang ini adalah ruh dari lembaga penyelenggara pemilu. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, selanjutnya berkenaan dengan kajian ini, tadi memang tidak banyak para pembicara mendiskusikan atau memaparkan berkaitan dengan dapil luar negeri. Pertanyaannya, apakah dapil luar negeri ini masih terintegrasi dengan dapil Jakarta? Dalam artian Jakarta 2 ini meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan dapil luar negeri di 128 perwakilan negara. Apakah masih sama? Lalu pertanyaannya, apakah mungkin dapil luar negeri ini akan masuk ke IKN? Karena kalau dalam perspektif historis, kenapa Jakarta Pusat itu terintegrasi dengan suara di luar negeri? Karena katanya ada Kementerian Luar Negeri pada waktu itu, di tahun 1955. Secara sejarahnya demikian. Nah sekarang pertanyaannya, dapil luar negeri ini nanti nasibnya bagaimana? Yang tadi sebenarnya kami berharap dieksplorasi lebih lanjut. Atau memang kita punya formula khusus seperti beberapa negara Malaysia ataupun yang lainnya yang namanya suara luar negeri ya, overseas vote ini dia sendiri nggak masuk ke dalam negeri. Jadi biar politik representasinya semakin representatif. Kalau sekarang ini kan dapil luar negeri masuknya ke Jakarta. Ya, ada dewan yang fokus kampanyenya di beberapa negara di luar, tapi ada dewan juga yang kampanyenya hanya di dalam, gitu. Nah, nanti mungkin kami juga akan melakukan kajian lebih lanjut. Ya, bisa jadi nanti kami juga melibatkan bapak-bapak kembali untuk dapil luar negeri ini. Selanjutnya berkaitan dengan pemekaran wilayah, dan tadi kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang presentasi berkaitan dengan pemekaran wilayah. Pengalaman kami dalam melakukan redistricting atau penataan daerah pemilihan untuk pemilu anggota DPRD kabupaten kota ini menjelang penataan daerah pemilihan masih ada daerah, desa dan kecamatan yang dimekarkan. Ya, besar harapan kami ke depan, mohon 6 bulan sebelum penataan daerah pemilihan sudah close pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru. Ya, karena untuk memberikan kepastian dalam politik representasi. Selanjutnya berkaitan dengan saya telah sampaikan ke ketua bahwa saya secara pribadi ya ingin mengusulkan bahwa penataan daerah pemilihan ini jangan masuk dalam tahapan pemilu. Kita baca dalam pasal 167 ayat 4, penataan daerah pemilihan ini masuk dalam tahapan, Mas. Kalau masuk dalam tahapan, waktunya singkat. Ya, besar harapan kami redistricting atau penataan daerah pemilihan dikeluarkan. Jika memang benar di awal tahun 2026 Prolegnas ini akan membahas undang-undang pemilu dan pilkada, pasca undang-undang pemilu dan pilkada ini nanti diundangkan, besar harapan kami dapat perintah untuk melakukan penataan daerah pemilihan. Jadi tidak terikat pada jadwal pemilu. Karena kalau terikat pada jadwal pemilu, rasanya waktunya kurang cukup. Apalagi tadi Mas Pramono menyampaikan pentingnya partisipasi publik. Ya, jangan sampai proses penataan daerah pemilihan ini tidak melibatkan banyak orang karena waktu yang sempit itu. Ya, mudah-mudahan nanti pembentuk undang-undang dapat mengabulkan ini. Jadi penataan daerah pemilihan bukan tahapan pemilu, tapi memang dia program yang harus dilaksanakan oleh KPU, dan pertimbangan kami tidak sekedar memberikan ruang deliberasi atau masukan dari publik, tetapi juga untuk kepentingan sosialisasi dari hasil penetapan daerah pemilihan. Ya, dan mudah-mudahan ini dapat dikabulkan. Selanjutnya pada kesempatan ini juga saya ingin mempertegas ya, dari semua pembicara ini masih dalam konteks sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Sebagaimana pasal 168 ya, pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang dipertegas dalam putusan MK
nomor 114/PU strip 21 Romawi garis miring 2023 yang dibacakan pada pertengahan 15 Juni 2023. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan isu sistem proporsional campuran? Karena kami setelah mengkaji ya, belum terlalu mendalam, ini ada perbedaan yang sangat signifikan. Ya, karena sistem proporsional campuran ini kan sebenarnya dia menggabungkan dua sistem pemilu. Yang satu dia pluralitas mayoritas atau dikenal dengan distrik, yang satu proporsional, seperti itu, proporsional terbuka. Nah, kalau mengacu pada pengalaman Jerman, saya yakin Mas Erik sangat paham, ataupun Selandia Baru, ataupun beberapa negara seperti di Korea Selatan, Thailand, ini calegnya nggak banyak. Ya, karena calegnya nggak banyak, maka nanti juga akan berdampak pada pemetaan daerah pemilihan. Informasi yang kami peroleh dari media, Perludem yang kami tangkap ya, mudah-mudahan tepat, kalau tidak tepat ya kami mohon nanti diluruskan. Perludem itu dalam komentar publiknya mengusulkan agar ketika nanti memang kita menggunakan sistem proporsional dan campuran, maka kursi ini dibagi 50-50. 50% itu ditentukan berdasarkan nomor urut partai, 50% lagi ditentukan berdasarkan suara mayoritas di dapil. Artinya dapilnya akan berubah drastis, tidak yang seperti kita kaji pada kesempatan ini. Itu usulan dari koalisi masyarakat sipil ya, yang mereka sudah menerbitkan sejenis draft rancangan undang-undang pemilu yang kita juga belum tahu sampai sejauh mana nanti pembentuk undang-undang akan mengakomodasi itu. Yang jelas masyarakat sipil itu mengusulkan agar tahapan pemilu itu tidak 20 bulan. Kalau tidak salah 14 bulan. Nah, kalau 14 bulan, saya pikir tahapan penata daerah pemilihan kalau masuk dalam tahapan, saya pikir nggak cukup. Ya, dan hal ini juga akan kami sampaikan secara resmi kepada pembentuk undang-undang. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih sekali pada bapak-bapak para pembicara. Tadi Mas Bibit ya, dari Jerman, makasih sekali dengan perbedaan waktu yang cukup jauh ya. Kalau tidak salah sekitar 5 jam, 6 Ibu. 6 jam ya, karena posisi matahari ya. Posisi matahari di selatan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang jelas, apa yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak para pembicara, kami akan dalami lebih lanjut dalam rangka menyusun kertas kebijakan untuk dalam konteks mengusulkan masukan-masukan strategis kepada pembentuk undang-undang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Bapak Idam Khalid atas tanggapan yang diberikan terhadap materi-materi pada sore hari ini ya. Saya kira tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh Pak Idam ini cukup strategis sekali untuk menjadi catatan-catatan untuk pembahasan-pembahasan proporsionalitas dapil ke depannya begitu ya. Tibalah saatnya pada penghujung acara untuk selanjutnya karena diskusi pada sore hari ini sudah selesai semua, maka untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya atas nama moderator dan seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga moderator. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Berkenan kepada pimpinan, narasumber, dan para pejabat kami silakan untuk naik ke atas panggung. Yuk. Masih sama-sama. Ya, sama-sama. Yuk. Yuk. Bu, terima kasih banyak. Baik, kami persilahkan kepada pimpinan dan juga narasumber untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu.
Baik, mohon izin pimpinan akan kami hitung fokus ke kamera terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Selanjutnya berkenan KPU melayani, tangan kanan di dada sebelah kiri. Baik, fokus ke kamera, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih dengan selesainya foto bersama, maka kegiatan forum diskusi terkumpul dinyatakan selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Oke. Itu ya. Terima kasih. Oh, Mas ya. Oh ya. Oh, Memang perlu ada refleksi lagi. Berbeda dengan dapil-dapil di DPRD kabupaten kota maupun provinsi ya. Itu mungkin sudah cukup ini rapi begitu ya. Tapi kalau tadi Mas Erik tadi menyampaikan bahwa proporsionalitas dari jumlah kursi yang ada di DPR itu harus sesuai dengan denyut nadi penduduk Indonesia. Kalau dijumlahkan akar pangkat 3 dari jumlah penduduk sehingga muncul angka 613 kursi. Itu saya kira akan apa ya, gayung bersambut dengan pembuat undang-undang itu Mas sepertinya. Nah, gitu. Iya, karena logikanya tidak mungkin kalau dari 580 itu akan berkurang itu sepertinya tidak mungkin. Tapi kalau nambah akan berpotensi begitu ya Mas ya. Itu. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya dari Mas Erik Kurniawan. Untuk selanjutnya yakni pemaparan dari Bapak Pramono Ubaid Tantowi, eh, pimpinan KPU periode 2017-2022 yang sekarang ini menjabat sebagai komisioner Komnas HAM. Pada Bapak Pramono Ubaid Tantowi, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Idam, para narasumber, saudara moderator, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya. Udah lama nggak datang ke sini. Terima kasih diundang untuk membicarakan soal daerah pemilihan dan alokasi kursi. Dan oleh penyelenggara, saya difokuskan untuk bicara soal kaitan antara daerah pemilihan dan alokasi kursi dengan kaitannya dengan sistem pemilu dan bagaimana menerapkan teori-teori yang ada dalam konteks Indonesia kira-kira mana yang lebih pas. Karena itu saya hanya akan membatasi pembicaraan saya dalam 2 hal itu. Dan satu lagi, hal-hal yang saya sampaikan di sini masih terbatas pada pembicaraan soal DPR RI, belum membicarakan soal DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Kalaupun ada beberapa hal yang terkait dengan DPRD provinsi, mungkin hanya sekilas lalu saja. Baik, slide pertama. Kita tahu ada apa namanya tahapan pemilu. Salah satu tahapan pemilu adalah penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan itu diatur di undang-undang kita. Namun selama ini sejak pemilu 2009 saya kira sebagian besar kewenangan untuk penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan itu berada di tangan pembentuk undang-undang, tidak di tangan KPU. Tadi Mas Minan
atau Saudara Erik juga sudah menyebut dari tahun berapa misalnya KPU diberi kewenangan provinsi dan kabupaten kota, lalu sejak 2019 hanya kabupaten kota misalnya. Lalu belakangan muncul putusan MK nomor 80 yang mengembalikan sebagian. Saya katakan sebagian karena memang pengaturan daerah pemilihan itu mencakup banyak hal yang tidak semua kewenangannya diberikan kepada KPU. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, gitu ya, halaman 138 menyatakan bahwa pembentuk undang-undang tetap diberikan kewenangan untuk satu, mengatur prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan, dua, jumlah minimal dan maksimal setiap daerah pemilihan, dan tiga, total jumlah kursi DPR dan DPRD. Jadi apa yang disebut saudara Erik tadi soal size of assembly itu sudah menjadi kewenangan DPR RI, tidak bisa diutak-atik oleh kita penyelenggara pemilu. Berikutnya, nah saya akan mulai membicarakan soal kaitan antara dapil dan sistem pemilu. Daerah pemilihan adalah satu sistem pemilu yang sangat termasuk. Halo, ya. Karena di dalam dapil ada wilayah, gitu ya. Jadi ada batas-batas wilayah tertentu, ada yang dihuni oleh sekelompok penduduk, yang penduduk itu kemudian bisa dihitung berapa alokasi kursi yang sesuai, begitu ya. Jadi di dapil ada mencakup 3 unsur itu. Jadi dapil itu mencakup 3 unsur, wilayah, penduduk, dan kursi. Sementara sistem pemilu sendiri, saya mengutip salah satu pendapat saja, mengatakan bahwa sistem pemilu adalah seperangkat karena memang banyak formula-formulanya, banyak unsur-unsurnya dari sistem pemilu yang mengatur bagaimana suara diberikan pada saat pemilu untuk memilih lembaga perwakilan serta bagaimana suara itu kemudian diubah menjadi kursi di lembaga tersebut. Pengaturan daerah pemilihan akan memengaruhi perilaku pemilih maupun parpol atau kandidat. Nanti di belakang ada saya contohkan. Demikian juga besaran daerah pemilihan akan memengaruhi siapa, baik partai maupun kandidat yang akan mendapatkan kursi, itu pasti. Nanti di belakang juga akan saya berikan contoh. Dalam soal daerah pemilihan, maka berlaku formula partai besar ingin distrik magnitud kecil, partai kecil ingin distrik magnitud besar. Ini berbeda dengan soal ambang batas parlemen. Partai besar ingin ambang batas parlemen besar, partai kecil ingin ambang batas parlemen kecil. Jadi yang besar ingin besar, yang kecil ingin kecil. Tapi kalau soal dapil berlaku kebaliknya. Yang besar ingin kecil, yang kecil ingin besar. Kira-kira begitu. Slide berikutnya. Saya akan membicarakan soal konsekuensi politik dari sistem pemilu. Dalam hal ini terkait dengan daerah pemilihan. Saya mengutip salah satu karya dari 2 orang yang saya sebut di situ. Jadi konsekuensi politik dari sistem pemilu itu disebut ada 2. Yang pertama adalah efek mekanik, yakni mechanical effect, gitu ya. Yakni efek yang langsung mengikuti atau dihasilkan dari suatu sistem pemilu yang dipilih. Misalnya, jika sumut ditambah 1 kursi karena sesuai dengan proporsionalitasnya, maka akan berubah menjadi 4 dapil, itu pasti karena sekarang sudah maksimal 30 kursi. Jadi masing-masing dapil sudah maksimal 10. Kalau ditambah 1 kursi pasti menjadi 4 dapil. Sehingga ada dapil yang kursinya akan mengecil, gitu ya. Dengan dapil yang mengecil, alokasi kursi yang mengecil, maka peluang partai-partai kecil untuk mendapatkan kursi semakin mengecil. Nanti ada rumusnya juga di bawah saya sebutkan. Yang kedua adalah efek psikologis, yakni reaksi aktor politik atau politisi, pemilih begitu ya, terhadap konsekuensi dari sistem pemilu. Misalnya tadi provinsi yang disebut-sebut Papua Selatan, kalau dihitung murni secara prinsip kesetaraan sebagaimana disebut Mas Minan tadi, dia hanya mendapatkan 1 kursi. Tetapi kalau kita beri minimal 3 kursi, maka itu akan membuat pengaruh yang sangat signifikan bagi partai-partai politik maupun kandidat-kandidatnya, bagaimana mereka berkampanye. Kalau hanya 1 kursi, pasti mereka nggak semangat. Tapi begitu diberi 3 kursi, mereka akan semangat. Itu yang disebut sebagai efek psikologis dari sistem pemilu yang akan kita bentuk. Slide berikutnya. Ada banyak
tujuan sistem pemilu, saya tentu tidak akan menguraikan satu persatu begitu ya. Saya menyebut 3 contoh karya dari soal tujuan dari sistem pemilu yang rata-rata hampir memiliki kesamaan. Slide berikutnya saja. Dari berbagai perdebatan menyangkut sistem pemilu itu, sebenarnya titik krusialnya hanya 2. Satu, apakah sistem pemilu itu mendahulukan efektivitas pemerintahan atau keterwakilan setiap kelompok masyarakat? Ini sesuatu yang berbeda. Yang kedua, mendahulukan akuntabilitas para wakil rakyat kepada konstituen atau mendorong penguatan sistem kepartean. Ini juga 2 hal yang sulit untuk dipertemukan. Ya. Jadi kalau lihat slide sebelumnya tadi terdapat beberapa tujuan sistem pemilu, sebagian di antara tujuan-tujuan itu sejalan dengan tujuan yang lain. Saya tentu tidak usah menjelaskan, tetapi ada banyak contohnya begitu ya. Sementara sebagian yang lain saling bertentangan. Misalnya katakanlah kita kalau menaikkan ambang batas parlemen begitu ya, itu otomatis jumlah partai politik yang masuk ke parlemen akan makin sedikit gitu ya. Kalau bicara dari sisi dari sisi meskipun tidak otomatis, tetapi kira-kira efektivitas pemerintahan akan bisa didapatkan, gitu ya, akan lebih baik. Tetapi pada saat yang sama maka jumlah suara yang terbuang lebih tinggi, gitu ya, disproporsionalitas makin tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Itu contoh bagaimana satu tujuan bisa bertentangan dengan tujuan yang lain atau sebaliknya. Nah, dalam konteks itu, setiap negara memilih sistem yang sesuai dengan konteks masing-masing negara, serta memutuskan apa tujuan yang harus didahulukan agar demokrasi di negara itu dapat berjalan dengan baik. Jadi itu dulu yang harus diputuskan. Kita mau milih yang mana itu harus ditentukan. Kita tujuan dari pemilu kita mau apa? Gitu. Kalau saya tunjukkan di situ, nanti akan saya uraikan di slide-slide berikutnya. Saya ingin kalau kita diberi kewenangan untuk menata dapil, maka kita gunakan kesempatan ini untuk mendorong penguatan sistem kepartean dan efektivitas pemerintahan presidensial. Harus kita dorong ke sana. Slide berikutnya. Motif penyusunan daerah pemilihan ini sebenarnya secara umum motif electoral reform. Reformasi kepemiluan termasuk di dalamnya adalah penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi sering dipandang dari 2 perspektif. Satu, power maximization, di mana politisi mengontrol pilihan-pilihan dalam reformasi kepemiluan dan mereka dimotivasi untuk mempertahankan atau memperbesar kekuasaan. Jadi kalau satu partai mengusulkan ambang batasnya 10%, tapi partai lain 7%, partai lain 5%, itu semata-mata kalau partai besar ingin ambang batas besar karena dia ingin menyingkirkan partai-partai kecil agar tidak masuk di parlemen. Kira-kira begitu. Dengan demikian, kursi-kursi yang harusnya menjadi milik partai-partai yang tidak masuk parlemen itu nanti akan dilimpahkan ke partai-partai besar yang ada. Kan begitu. Itu power maximization. Lalu yang kedua adalah inherent and contingent factors. Dalam konteks ini, perubahan sistem pemilu melibatkan banyak aktor, sehingga reformasi kepemiluan itu bisa dilihat sebagai hasil dari campuran antara faktor-faktor yang sudah ada, yang bawaan, faktor-faktor bawaan, dan mungkin berubah-ubah, kontingen. Saya melihat persoalan penyusunan dapil itu ada perubahan ini. Pertama, politisi memegang kontrol, gitu ya, politician retain control. Lalu kemudian ada proses uji materi, lalu kemudian hakim MK mengambil peran, gitu ya, membuat putusan. Dengan putusan itu maka politisi kehilangan sebagian kontrol atas penyusunan dapil dan sekarang KPU memegang sebagian kontrol yang lain. Jadi ini proses perubahan aktor, gitu ya. Nah, berikutnya saya mengutip karya Renwick bahwa motif itu tidak selalu sifatnya politik, tetapi kadang-kadang ada motif yang sifatnya nilai, substansi, prinsip, di mana para aktor kadang-kadang gitu ya, itu peduli juga soal demokrasi, soal efektivitas pemerintahan dan lain-lain. Dalam konteks inilah gitu ya, saya tadi
kurang setuju dengan Erik kalau hanya menggunakan kesempatan ini semata-mata sebagai kepentingan teknokratik, gitu ya. Tapi ini harus kita gunakan untuk tujuan yang lebih besar. Jadi kesempatan ini bukan hanya mengembalikan penyusunan dapil sesuai dengan prinsip-prinsip 7 prinsip itu, tetapi harus kita arahkan kepada sesuatu yang lebih besar, yakni penyederhanaan sistem kepartean dan efektivitas pemerintahan presidensial. Jadi ada sesuatu yang lebih jauh dibanding sekedar membenahi apakah provinsi ini over representation atau under representation, apakah ini ada yang dapil lompat, apakah ada yang dapil tidak koterminus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, slide berikutnya. Lalu nilai-nilai apa yang ingin kita dorong? Sejak awal reformasi, sistem pemilu kita mengarah pada perluasan ruang partisipasi politik warga negara yang menekankan pada representativeness dan akuntabilitas wakil rakyat. Misalnya, pilpres langsung, pilkada langsung, besaran dapil cukup besar, penentuan calon terpilih berdasar suara terbanyak, dan terakhir putusan MK nomor 116 yang membatalkan ambang batas parlemen 4%. Itu semua menekankan soal representativeness. Nah, menurut saya, era di mana kita semata-mata bicara soal representativeness itu harus kita imbangi, jadi nggak harus kita ubah sama sekali, tetapi kita tambahkan dengan orientasi kita ke arah sistem pemilu yang mendukung penyederhanaan sistem kepartean dan efektivitas sistem pemerintahan presidensial. Slide berikutnya. Di mana kewenangan KPU? Penyusunan dapil terdiri dari 3 aktivitas penting sebenarnya. Penentuan jumlah kursi DPR, size of assembly, tadi disebut Erik, membagi jumlah kursi ke setiap provinsi, dan yang ketiga mengalokasikan kursi ke setiap dapil. Jadi ini ada 3 urutan proses penyusunan daerah pemilihan. Penentuan jumlah kursi DPR sudah ditentukan oleh undang-undang, karena tadi saya katakan di atas tadi tidak masuk di dalam kewenangan yang diserahkan ke KPU, tidak termasuk yang dialihkan kewenangannya dalam putusan MK kepada KPU. Sehingga kewenangan KPU dalam penyusunan daerah pemilihan hanya ada 2. Satu, membagi jumlah kursi ke setiap provinsi, dan yang kedua, mengalokasikan kursi ke setiap daerah pemilihan. Slide berikutnya. Karena itu saya tidak akan bicara soal size of assembly, bagaimana ngitungnya, dan seterusnya, saya nggak masuk ke situ. Saya langsung masuk ke tahap kedua, membagi kursi ke DPR ke provinsi. Di antara pilihan-pilihan teori yang ada, tadi Kang Pipit juga menyebut, tadi Erik juga menyebut, saya lebih cenderung pembagian kursi DPR ke setiap provinsi dengan metode divisor Webster saja, gitu ya. Jadi rumusnya ada, gitu ya. Secara matematis terbukti paling netral, tidak cenderung menguntungkan provinsi berpenduduk menengah kecil, sebagaimana kalau kita menggunakan metode kuota largest remainder, atau sebaliknya juga tidak menguntungkan provinsi berpenduduk besar, jika sebagaimana kalau kita menggunakan metode divisor D'Hondt. Juga paling mendekati kuota sebenarnya. Cara menghitung sudah banyak lah kita tahu, gitu ya, bagaimana menghitung pembagian kursi ini dari nasional ke provinsi dibagi 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Saya tentu tidak usah harus mendetailkan soal itunya. Slide berikutnya. Jawa, luar Jawa, ini isu yang penting juga menurut saya perlu dibicarakan, gitu ya. Dan saya dalam posisi sejalan dengan pendapat beberapa pakar kepemiluan yang mengusulkan agar jumlah kursi DPR dibagi 2 secara adil untuk provinsi-provinsi Jawa dan luar Jawa. Ini terbuka untuk kita diskusikan saja, karena ini bagian dari proses mewacanakan, nah, gitu ya. Hasil sensus 2020 memperlihatkan bahwa penduduk Pulau Jawa dengan 6 provinsi dihuni 151,6 juta. Jadi kira-kira 56%. Sementara luar Pulau Jawa dengan 31 provinsi memiliki penduduk 118,6 juta, kira-kira 44%. Gitu ya. Karena itu, jadi penduduk Pulau Jawa yang 6 provinsi dihuni segitu, maka membagi adil 50% itu argumennya ada 2. Satu, keadilan geografis. Luas Pulau Jawa hanya sekitar 7% dari luas wilayah RI,
akan tidak adil jika memiliki jumlah perwakilan lebih besar dibanding luar Jawa. Yang kedua, karena saat ini kita masih menganut soft bicameral, di mana fungsi DPD, Dewan Perwakilan yang mewakili daerah, jauh lebih lemah dibanding dengan fungsi DPR yang mewakili orang atau penduduk. Gitu ya. Kalau fungsi DPD sudah setara DPR, saya tidak lagi setuju kalau kita menggunakan argumen 50-50 Jawa luar Jawa. Tapi karena fungsi DPD masih lemah sehingga kedudukannya tidak seimbang, gitu ya. Maka masih penting membagi jumlah kursi Jawa luar Jawa itu 50-50. Slide berikutnya. Kursi minimal 3 per provinsi. Ya, ini tadi yang disebut oleh Mas Minan, bagaimana mungkin kalau kita nanti ada beberapa provinsi yang hanya punya 1 kursi atau 2 kursi, maka jalan keluarnya kita harus memberi setiap provinsi minimal 3 kursi dulu. Dan memang ini yang diatur di undang-undang. Jadi ya, kalau saya memahaminya begitu. Begitu undang-undang menyebutkan minimal dapil adalah 3 kursi, 1 dapil minimal 3 kursi, maka di situ juga lah ketika 1 provinsi yang memang hanya maksimal, kan nggak mungkin dapil adalah gabungan provinsi, itu kan hampir tidak mungkin gitu. Maka dalam 1 dapil itulah minimal 3 kursi. Gitu. Cara berpikirnya begitu. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, setiap provinsi mendapatkan pembagian minimal 3 kursi. Karena jumlah penduduk beberapa provinsi, saya tadi hanya melihat sekilas gitu ya, ada 7 provinsi yang kalau dihitung secara kuota itu hanya dapat 1 atau 2 kursi. Ada Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Kaltara, Papua, Gorontalo, Maluku Utara. Cara menghitung kursi minimal 3 per provinsi adalah menghitung kuota kursi tiap provinsi dengan cara membagi jumlah penduduk setiap provinsi dengan harga 1 kursi DPR. Harga 1 kursi DPR berasal dari jumlah penduduk nasional dibagi dengan jumlah kursi DPR. Lalu alokasikan 3 kursi minimal ke setiap provinsi sehingga sejumlah kursi sudah teralokasikan ke beberapa provinsi di atas. Gitu ya, sehingga saya menggunakan formula 3 untuk 38. Gitu ya. Sebenarnya ada formula lain kan, 3 untuk 7. Baru nanti 31 provinsi lain dengan dengan OPOV dengan metodenya adalah tadi divisor Webster misalnya. Tapi saya sebenarnya hasilnya sama. Kalau sama-sama Webster itu hasilnya sama, tapi begitu satu Webster satunya kuota maka akan berubah gitu ya. Jadi formula 3 untuk 38 atau 3 untuk 7 gitu ya, itu sebenarnya hasilnya sama. Alokasi 2 atau apalagi, ini argumennya, alokasi 2 atau apalagi 1 kursi per provinsi kurang sejalan dengan prinsip sistem pemilu proporsional. Salah satu prinsip yang disampaikan oleh Saudara Erik dan Mas Minan tadi kan kesetiaan atau ketaatan pada sistem pemilu proporsional. Jadi kalau 1 dapil hanya atau 1 provinsi 1 dapil 2 atau 1 kursi, maka ya tidak sesuai dengan sistem pemilu proporsional, gitu ya. Dan bahkan cenderung dekat dengan sistem pluralitas mayoritas. Demikian juga soal penerapan soft bicameral kita yang masih berjalan. Itu argumennya kenapa setiap provinsi minimal 3 kursi dulu. Ini untuk menolong provinsi-provinsi yang jumlah penduduknya memang tidak mencukupi 3 kursi. Slide berikutnya. Karena itu langkah berikutnya adalah alokasi kursi per dapil. Undang-Undang Pemilu telah menetapkan batas maksimal alokasi kursi tiap dapil adalah 10 untuk DPR RI dan 12 untuk DPRD. Saya nggak tahu Undang-Undang Pemilu ke depan apakah masih mempertahankan ini atau tidak, gitu ya. Tetapi, gitu ya, meskipun Undang-Undang membatasi maksimal 10 untuk DPR dan 12 untuk DPRD, saya mengusulkan, gitu ya. Dalam praktiknya KPU memperkecil alokasi kursi maksimal tiap dapil menjadi 8 untuk DPR RI dan 10 DPRD. Menurunkan alokasi kursi per dapil menjadi lebih kecil itu sebenarnya berfungsi sebagai ambang batas efektif, gitu ya. Efektif threshold atau orang sering menyebutnya sebagai ambang batas tersembunyi, gitu. Karena dengan menurunkan itu diperlukan persentasi suara lebih besar untuk mendapatkan kursi di setiap dapil. Rumusnya 75 per M+1. M adalah alokasi kursi di setiap dapil atau M magnitude lah kira-kira begitu. Jadi semakin kecil M maka jumlah suara yang dibutuhkan itu makin besar, gitu ya.
kuncinya kebijakan ini tidak boleh diterapkan secara diskriminatif. Misal, kalau ketentuan ini misalnya hanya diterapkan di beberapa provinsi yang menjadi basis partai tertentu misalnya, diterapkan di Bali misalnya, kita kurangi sehingga nanti PDIP akan dapat suara lebih banyak lagi. Atau di Jawa Timur saja misalnya, sehingga PKB akan dapat suara lebih besar lagi misalnya. Atau di beberapa provinsi yang itu menjadi keunggulan partai tertentu misalnya. Jadi kebijakan ini tidak boleh hanya diterapkan di provinsi-provinsi tertentu, sehingga itu akan merugikan dan menguntungkan partai tertentu. Dengan menurunkan menurunkan distrik magnitude ini, maka hanya partai-partai yang memperoleh suara signifikan akan mendapatkan kursi di setiap dapilnya. Slide berikutnya. Tujuan kita apa untuk memperkecil besaran dapil ini? Putusan MK nomor 116 kemungkinan akan menurunkan ambang batas parlemen secara signifikan pada pemilu 2029. Kalau dari hitungan matematis kan hanya sekitar 1% ambang batas yang sesuai dengan rumusnya lah kira-kira begitu. Tanpa memperkecil besaran dapil, maka akan semakin banyak parpol yang dapat mendudukkan wakilnya di parlemen. Maka jumlah partai relevan akan semakin banyak. Kalau kita lihat sekarang P3 dapat 12 kursi bisa masuk. PSI misalnya dapat 5 kursi bisa masuk, gitu ya. Sehingga bukan hanya partai yang ada di parlemen, tapi partai yang relevan juga makin banyak. Gitu ya, karena partai-partai besar yang tadinya dapat limpahan suara P3, suara PSI, itu kan akan kembali ke P3 dan PSI, sehingga partai-partai yang tadinya dapat itu akan menurun perolehan suaranya begitu. Demikian juga fragmentasi partai akan meningkat. Karena itu diperlukan upaya bertahap untuk menyederhanakan sistem kepartaian, dan salah satu metode bertahap itu adalah dengan memperkecil secara bertahap juga besaran daerah pemilihan. Dengan begitu diharapkan, tadi dengan rumus yang tadi di slide sebelumnya, partai relevan akan semakin mengecil, fragmentasi juga akan makin menurun. Gitu ya. Sistem kepartean pluralisme moderat diharapkan akan mendorong efektivitas sistem pemerintahan presidensial. Sementara itu, Akbar menyebut aktivitas pemerintah itu harus direkayasa. Kalau nggak direkayasa ya akan terus-terusan begini. Gitu. Besaran dapil yang lebih kecil juga mendorong meningkatnya akuntabilitas wakil kepada konstituen. Dengan wilayah yang lebih kecil, itu caleg bekerjanya nggak terlalu capek. Tadi disebutkan harus jarak 15 jam perjalanan misalnya. Itu kan daerah yang sangat sekali gitu ya. Ya itu bisa diperkecil sehingga